Om Swastiastu, Salam Nusantara. Pemirsa, selamat datang di Beranda Nusantara hari ini bersama saya Anissa Barati. Beragam informasi dari berbagai pelosok Nusantara sudah kami siapkan untuk Anda. Follow dan subscribe semua akun sosial media kami di Jawa Post TV Bali untuk informasi lainnya. Disiarkan dari studio Jawa Post TV Bali, inilah Beranda Nusantara. Joko Widodo menerima para pimpinan purnawirawan TNI Polri di Istana Merdeka. Sejumlah hal dibahas dalam pertemuan tersebut, diantaranya mengenai kesejahteraan bagi para purnawirawan dan juga sikap para purnawirawan terhadap pemilu 2024. Presiden Joko Widodo menerima para pimpinan purnawirawan TNI Polri di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 22 Mei. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat DPP Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar, mengatakan Presiden membahas sejumlah hal. Salah satunya adalah dukungan purnawirawan TNI dan Polri terhadap jalannya pemilu 2024 agar lebih lancar, aman, dan tertib. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan itu menegaskan, para purnawirawan TNI Polri yang tergabung dalam kelembagaan dan organisasi tersebut akan tetap netral di pemilu 2024. Namun sebagai individu, pihaknya memberikan kebebasan hak untuk memilih di pemilu 2024 mendatang. Kalau ada dua pilihan, pilih di antara dua. Kalau ada tiga pilihan, pilih di antara tiga. Dengan catatan bahwa perbedaan memilih yang kami lakukan ini, yang terjadi ini, sifatnya harus sementara. Perbedaan memilih ini harus berakhir dan akan berakhir ketika Pilpres selesai. Begitu Pilpres selesai, tidak ada lagi perbedaan di antara kita. Hormati apapun yang menjadi keputusan demokrasi. Itulah sikap yang kami sampaikan kepada Bapak Presiden. Selain membahas mengenai pemilu 2024, Agung mengatakan para purnawirawan yang terdiri dari Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara atau PPAU, Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Laut atau PPAL, Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Darat atau PPAD, dan Perhimpunan Purnawirawan Polri, serta Legiun Veteran Republik Indonesia atau LVRI juga mengajukan peningkatan kesejahteraan kepada pemerintah. Dari Jakarta, Afra Augesti, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih ya. Pejabat Wali Kota Lok Sumawe, Imran, mengajak masyarakat untuk menciptakan pemilu 2024 yang jujur dan adil, serta berpartisipasi aktif mencegah gangguan yang dapat menimbulkan konflik, agar pesta demokrasi dapat berjalan kondusif. Hal ini disampaikan Imran pada upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-115. Penjabat Wali Kota Lok Sumawe, Imran, mengajak masyarakat untuk menciptakan pemilu 2024 yang jujur dan adil, serta turut berpartisipasi aktif mencegah gangguan yang dapat menimbulkan konflik, agar pesta demokrasi dapat berjalan kondusif. Hal ini disampaikan Imran pada upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-115 di halaman kantor Wali Kota Lok Sumawe, Senin 22 Mei. Menghimbau ya agar pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 yang akan datang adalah pemilu yang berkualitas dengan memilih calon legislatif maupun calon kepala daerah itu yang mempunyai kompetensi, yang mempunyai kapasitas, yang mempunyai kapabilitas untuk membangun Lok Sumawe ini. Penjabat Wali Kota Aceh, Imran, juga mengimbau masyarakat untuk menjadi pemilih cerdas dan tidak terpengaruh berita hoaks atau berita tidak benar pada tahun-tahun politik ini. Pemkot Lok Sumawe belakangan gencar melakukan kampanye pemilu damai, mengadakan pertemuan dengan pimpinan partai politik daerah sebagai langkah meningkatkan kesadaran seluruh elemen masyarakat untuk mencegah perpecahan. Dari Kota Lok Sumawe, Provinsi Aceh, Trifani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan tertutup dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.
Di Istana Merdeka, dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai tugas khusus Menko Mahfud MD sebagai PLT Menkominfo dan kelanjutan proyek BTS. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 22 Mei. Dalam agenda tersebut, Mahfud yang saat ini menjabat sebagai pelaksana tugas PLT Menteri Komunikasi dan Informatika mengatakan diberi mandat khusus dari Presiden untuk menyelesaikan masalah pembangunan Menara Base Transceiver Station (BTS). Oleh karena itu, proyek pengadaan Menara BTS akan tetap dilanjutkan sesuai perintah Presiden Jokowi. Tadi itu dapat arahan dari Presiden karena itu proyek sudah didesain sebagai strategi pembangunan, kebijakan strategis pembangunan untuk pelayanan rakyat sejak tahun 2006 dan sudah berjalan bagus setiap tahun, sudah dipertanggungjawabkan, maka itu kita usahakan untuk dilanjutkan karena kalau tidak itu yang lama-lama hilang lalu ke depannya lagi rakyat akan mengalami kerugian. Mahfud menegaskan pihaknya telah mendorong Kejaksaan Agung untuk menyelesaikan masalah ini berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku. Sementara itu, Presiden Joko Widodo belum memutuskan pengganti Joni Plate dalam jajaran Kominfo. Publik diminta untuk terus mengawal kasus korupsi pengadaan Menara BTS di pengadilan. Dari Jakarta, Afra Augesti, Kantor Berita Antara, mewartakan. Polisi menetapkan 1 orang tersangka dalam kasus meninggalnya remaja putri berinisial ABK, seorang anak pejabat Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo, yang meninggal di sebuah rumah kos di Kota Semarang. Dari hasil pemeriksaan forensik, korban meninggal dunia akibat gagal nafas dan keracunan, dan polisi menemukan adanya tanda-tanda kekerasan seksual pada korban. Pukul 15.30. Polrestabes Semarang menetapkan 1 orang tersangka berinisial AN warga Penggaron Kidul Kota Semarang terkait kasus dugaan tewasnya remaja putri berinisial ABK yang merupakan anak penjabat Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo. Kapolrestabes Semarang Kombes Polisi Irwan Anwar dalam gelar kasus di Mapolrestabes Semarang pada Senin 22 Mei menjelaskan tersangka dan korban berkenalan di media sosial pada awal Mei 2023. Tersangka AN yang masih berstatus sebagai mahasiswa di salah satu universitas swasta di Kota Semarang ini mengajak korban untuk minum minuman beralkohol pada 18 Mei lalu. Menurut Irwan Anwar, berdasarkan hasil laboratorium forensik, korban ABK meninggal dunia akibat gagal nafas dan keracunan. Dari hasil keterangan lisan yang disampaikan oleh tim forensik bahwa korban diduga meninggal karena afeksia atau gagal nafas, mati lemas, dan diduga mengalami keracunan. Oleh karena itu, terkait dengan poin ketiga tadi, keracunan, ini sedang dilakukan pemeriksaan lanjutan. Ada 3 item, yakni pemeriksaan mikrobiologi, kemudian patologi anatomi, dan toksiologi. Atas kasus ini tersangka AN dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Suryo Wicaksono, Kantor Berita Antara, mewartakan. Polda Metro Jaya telah menetapkan 2 orang tersangka penipuan tiket konser Coldplay. Modus penipuan dilakukan tersangka dengan membuka jasa pembelian tiket konser Coldplay melalui Twitter. Tetapi setelah pelanggan mentransfer sejumlah uang yang telah disepakati, pelaku memutuskan kontak dengan pelanggannya. Sepasang suami istri asal Bantul, Yogyakarta berinisial ABF dan W ditetapkan oleh Polda Metro Jaya sebagai tersangka kasus penipuan tiket konser grup band asal Inggris, Coldplay. Penetapan tersangka ini diumumkan saat konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta pada Senin 22 Mei.
Modus penipuan yang dilakukan pelaku adalah dengan menawarkan jasa pembelian tiket konser Coldplay melalui media sosial Twitter. Namun setelah pelanggan mentransfer sejumlah uang, meliputi biaya reservasi Rp50.000 dan biaya tiket, pelaku kemudian memutus kontak dengan korban. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Aulian Syahlubis mengatakan, untuk memuluskan kejahatannya pelaku membuat testimoni palsu agar tampak meyakinkan dan transaksi dilakukan dengan nomor rekening orang lain untuk menyembunyikan identitas pelaku. Di dalam Twitter ini juga mereka menyampaikan bahwa seolah-olah website ini telah menjual berbagai tiket konser sebelumnya dan berhasil. Jadi komentar-komentar daripada follower ini dikatakan bagus, kemudian ini benar, ini asli, dan lain sebagainya. Hasil penyidikan sementara menyatakan pelaku berhasil mengumpulkan sebesar Rp257 juta dari 60 orang korban. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 28 ayat 1, Jungto pasal 45 ayat 1, UU ITE pasal 372 dan pasal 378 KUHP pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 UU TPPU. Kasus penipuan elektronik terkait tiket konser Coldplay terjadi di sejumlah daerah setelah penjualan tiket dibuka pada 17 Mei lalu. Coldplay rencananya akan mengadakan konser di GBK Jakarta pada 15 November. Polda Metro Jaya turut berpesan kepada masyarakat agar dapat berhati-hati saat melakukan transaksi, terutama transaksi elektronik. Dari Jakarta, Gilang Gatut Tetuko, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Beranda Nusantara karena berbagai informasi menarik lainnya akan hadir sesaat lagi.